Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Kamil. Oke, pada kali ini saya akan mempresentasikan paper yang saya angkat dan berjudulkan yaitu Turkish Strategy in Counter Attack Terrorist Organization di Suriah, yaitu pada tahun 2015 sampai tahun 2019. Seperti kita ketahui bahwasanya kondisi politik di Suriah yang diakibatkan oleh pergejolakan ataupun konflik antara pihak oposisi dengan pemerintah berkuasa itu mengakibatkan ketidakstabilan politik di Suriah dan meningkatkan pelanggaran hukum, yaitu yang dilakukan oleh pemerintah berkuasa ataupun kelompok lainnya. Maka dalam kondisi ini ISIS ataupun organisasi teroris ISIS memanfaatkan situasi ini itu untuk menguasai wilayah Suriah dan mendirikan sebuah yang kita ketahui itu sebuah negara Islam ataupun kekhalifahan Islam. Dan pada tahun 2014 ISIS telah mendeklarasikan hal tersebut, di mana pada tahun 2015 kelompok teroris ISIS ini telah berhasil menguasai dan mengendalikan beberapa wilayah, yaitu diantaranya kota bersejarah Palmyra, kota Mahen di provinsi Homs, dan kota Kobani. Dan di samping itu, kelompok teroris ISIS juga telah itu menguasai wilayah kota Raqqa, dan kota ini dijadikan sebagai ibu kota ISIS di Suriah ataupun pusat kelompok teroris ISIS di Suriah. Baik, di sini dapat kita lihat kota Raqqa dan beberapa kota wilayah lainnya yang telah dikuasai oleh kelompok teroris ISIS. Ini sangat mempengaruhi keamanan ataupun stabilitas keamanan perbatasan antara Turki dan Suriah seperti itu. Di mana kelompok teroris ini seringkali melakukan penyerangan ke wilayah kedaulatan Turki, di mana pada tahun 2015 kelompok teroris ISIS telah melakukan peledakan bom serentak di kota Adana dan telah melakukan penyerangan di kota Suruk pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 2015, di mana pada peristiwa ini telah memakan kurang lebih 150 korban jiwa dan 700 korban lainnya dalam keadaan terluka-luka. Oke, di samping adanya serangan dari kelompok-kelompok teroris ISIS di Turki, kelompok teroris PKK merupakan kelompok teroris yang telah melakukan penyerangan ke wilayah Turki seperti itu. Seperti kita ketahui bahwasanya kelompok ini merupakan kelompok militan etnik Kurdi dan diakui sebagai kelompok teroris diakui dunia internasional seperti itu. Kelompok PKK ini telah melakukan penyerangan diantaranya pada tahun 2015 itu telah menyerang kota Sanli Urfa dan menewaskan sedikitnya 2 polisi Kurdi, dan 2 hari setelah penyerangan PKK pada kota Sanli Urfa ini akhirnya direspon oleh kelompok militer Turki, di mana pada tahun 2015 pada tanggal 15 Desember bentrokan yang terjadi antara penyerangan kelompok militer Turki terhadap kelompok PKK di wilayah tenggara Suriah sedikitnya telah merenggut nyawa 194 petugas keamanan dan sedikitnya 221 pemberontak PKK ataupun kelompok teroris PKK, dan di samping itu juga telah mengakibatkan 151 warga sipil yang menjadi korban daripada bentrokan antara kelompok militer Turki dan kelompok teroris PKK ini. Dalam kasus ini, 2 kelompok teroris ISIS dan kelompok teroris PKK yang telah diakui oleh dunia internasional menjadi ancaman besar bagi stabilitas keamanan Turki baik di internal ataupun perbatasan dengan Turki dan Suriah. Sebagaimana kita ketahui, kelompok teroris ini yaitu ISIS dan PKK yang memiliki kerjasama dengan kelompok teroris etnis Kurdi yang ada di Suriah. Maka dalam kasus ini perlu adanya sebuah strategi baru yang dilakukan oleh pihak Turki dalam mengcounter ataupun dalam mengatasi 2 kelompok teroris ini yang berada di Suriah Utara pada khususnya. Adapun research question dalam penulisan paper ini yaitu bagaimana langkah-langkah ataupun strategi militer yang diambil oleh pemerintah Turki dalam menghilangkan dominasi kelompok teroris ISIS dan kelompok teroris PKK di Suriah Utara pada tahun 2015 hingga 2019. Dan adapun theoretical review ataupun sudut pandang yang saya ambil dalam paper ini yaitu adalah bagaimana sudut pandang national interest dalam sudut pandang realis, di mana di sini Hans
Hans Morgenthau menggambarkan kepentingan nasional sebagai perilaku negara dalam hubungan internasional untuk mendukung segala elemen-elemen negara tetap dapat menjaga kedaulatannya di antara negara lain dan sebagai konsekuensinya menjaga konstelasi kekuatan politik di tingkat internasional tetap seimbang. Di samping itu, menurut Felix Oppenheim, bahwasanya konsep national interest ataupun kepentingan nasional suatu negara itu mengarah pada pencapaian kesejahteraan negara dalam lingkungan internasional, seperti pelestarian kemerdekaan politik dan integritas wilayah yang mengarah pada keamanan negara. Baik, selanjutnya menjawab pertanyaan daripada makalah ini, yaitu bagaimana langkah ataupun strategi militer Turki dalam menghadapi kelompok teroris di Suriah. Yaitu yang pertama di sini pemerintah Turki melakukan kerjasama dengan pihak Rusia dalam beroperasi di wilayah Suriah Utara. Mengapa? Karena seperti yang kita ketahui, Rusia itu merupakan memiliki sistem pertahanan udara yang sangat kuat di wilayah Suriah Utara yang kita sebut dengan S-400. Maka dalam hal ini perlu adanya kerjasama antara pihak militer Turki dengan militer Rusia dalam operasi menghadapi kelompok teroris ISIS dan kelompok teroris PKK di Suriah Utara. Di mana di mana pihak Turki dan Rusia di sini telah melakukan perjanjian ataupun kerjasama di mana setelah rusaknya hubungan bilateral kedua negara akibat jatuhnya jet militer milik Rusia, di mana Presiden Erdogan itu telah melakukan kunjungan ke Rusia pada 9 Agustus 2016, dan sebaliknya pihak Rusia yang diwakili oleh Kepala Staf Umum Rusia, Jenderal Valery Gerasimov, mengunjungi ibu kota Ankara pada 15 September 2016, di mana kunjungan kedua belah pihak ini menciptakan sebuah kesepahaman ataupun kerjasama antara Turki dan Rusia dalam menghadapi permasalahan di Suriah. Strategi kedua di sini yaitu di mana pemerintah Turki melakukan kerjasama dengan pihak Amerika Serikat, di mana pihak Amerika Serikat ini di Suriah memiliki proyek di mana dia bekerja sama dengan kelompok YPG dalam menghadapi kelompok teroris di Suriah. Dan dalam kerjasama ini, Turki membuka kembali pangkalan udara di Iklirik untuk pesawat Amerika Serikat agar dapat beroperasi dengan mudah ataupun melintasi perbatasan untuk memasuki wilayah Suriah Utara. Dan selanjutnya di mana Presiden Erdogan dan Trump di mana sepakat membangun koordinasi yang lebih efektif di Suriah. Di mana koordinasi ini disampaikan melalui percakapan telepon. Baik dengan adanya kerjasama antara pihak Turki dengan Rusia dan pihak Turki dengan Amerika Serikat memudahkan operasi militer Turki dalam menghadapi kelompok teroris di Suriah Utara, di mana di sini pihak militer Turki telah berhasil melakukan operasi militer dari tahun 2017 hingga 2019, di mana yang pertama adalah Operation Euphrates Shield yang dilaksanakan pada tahun 2016 hingga 30 Maret 2017, di mana dalam operasi ini berhasil mendorong komponen ISIS 40 km ke selatan dan membentuk zona aman di Suriah Utara yang didominasi oleh kelompok teroris PKK, yang mana kita ketahui zona aman ini akan dipergunakan untuk para pengungsi Suriah yang ada di Turki. Dan operasi militer kedua yaitu adalah Operation Olive Branch pada 20 Januari 2018. Dalam operasi ini, kelompok militer Turki berhasil menguasai beberapa wilayah dan mendorong keluar YPG PKK dari wilayah Afrin. Oke, dan operasi militer ketiga yaitu Operation Peace Spring yang dilaksanakan pada 9 Oktober 2019, di mana dalam operasi ini kelompok militer Turki berhasil menciptakan zona aman, yaitu dari antara kota Tel Abyad dan Ras Al Ain, dan berhasil mengembalikan hampir 300.000 pengungsi Suriah yang ada di Turki. Baik, mungkin cukup sampai sini dari presentasi paper saya, dan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.